bulan Agustus bukan lagi bulan 08, tapi bulan 303. Sepanjang sejarah baru kali ini ada bulan di mana penggerebekan judi itu begitu masif. Duit judi yang mengalir keluar Indonesia setiap tahun tuh ratusan triliun. Jangan-jangan, Bung, hidup itu adalah perjudian, Bung. Satu-satunya kepastian yang bukan judi gitu ya, adalah kematian. Judi. Selamat malam Bang Haji. Benar. Seru nih, Bung, omongannya, Bung. Ada apaan? Kita ini udah masuk akhir bulan Agustus nih, ya kan? Ternyata bulan Agustus itu bukan bulan 08, tapi bulan 303. Lu ngomongin Sambo ya? Konsorsium ya kan? 303 judi. Yes, betul. Iya sih, sepanjang ini menarik banget ya. Kayaknya sepanjang sejarah baru kali ini ada bulan di mana penggerebekan judi itu begitu masif, ramai banget gitu ya. Jadi betul kata lu, bulan Agustus bukan lagi bulan 08, tapi bulan 303. Ini merujuk pada KUHP, itu pasal 303 soal judi. Dan di bulan Agustus itu kan bulan kemerdekaan. Iya. Dan kayaknya ada tindakan masif dari polisi untuk memerdekakan masyarakat dari judi. Termasuk judi online. Macam-macam ya. Iya. Judi yang konvensional, judi online, apalagi itu, Bang. Ada togel, ada kartu, itu penggerebekannya masif banget di di Indonesia sepanjang bulan Agustus. Iya. Dan kalau kita runut-runut ya, pemicunya bukan yang edaran itu, bukan situ yang diagram itu, Bang? Itu setelahnya. Oh, oke. Jadi ada dua momen isu judi menarik perhatian masyarakat. Pertama itu yang itu loh, yang PSE, pendaftaran sistem elektronik oleh Kominfo. Waktu semuanya diwajibkan harus daftar, betul. Netizen ngeliat, lah kok yang ini tempat judi situs judi masih nggak ditutup gitu ya kan? Kominfo waktu itu mengeluarkan peraturan bahwa semua penyelenggara sistem elektronik, artinya situs-situs yang ada beroperasi di Indonesia itu harus mendaftarkan diri supaya punya kekuatan hukum bagi Kominfo untuk melakukan tindakan. Dan waktu itu yang ramai kan ketika PayPal ditutup. Iya benar. PayPal ditutup karena nggak daftar. Google harus daftar, semuanya lah harus daftar. Nah, ketika itu diblokir, lalu ada yang netizen komentar kan, yang ini judi nggak diblokir. Dan waktu itu kan pihak Kominfo ngomong, ini permainan bukan judi. Lalu rame di situ kan. Ada perhatian masyarakat terus ke situ. Tapi ada momen kedua. Nah, itu dia. Ada momen kedua yang isu judi lalu jadi ramai juga. Teori konspirasi terkait dengan kasus Sambo. Di awal-awal kasus Sambo, salah satu dugaan yang dianggap sebagai pemicu pembunuhan terhadap Joshua itu juga terkait katanya Sambo membackingi aktivitas judi di Indonesia. Dan rame-rame sekitar bulan Agustus pertengahan lah, 19-an ya. Ya, dokumen yang beredar itu di pertengahan Agustus ya. Ada dokumen yang beredar terkait konsorsium 303 yang isinya adalah diagram duit mengalir kemana, polisi siapa aja yang terlibat. Betul. Tapi itu tidak bisa dibuktikan, itu dokumen yang beredar di masyarakat, dan masyarakat kan kemudian juga ramai itu di media sosial mendesak Kapolri untuk melakukan sesuatu. Dan kemarin juga Kapolri di RDP juga udah menegaskan kan bahwa itu akan dalam proses lah untuk nanti kemudian diperiksa, dicek kayak gitu. Lalu sebelum RDP dengan Komisi 3, Kapolri itu kalau gue nggak salah 18 Agustus deh. Oh iya. 18 Agustus itu mengeluarkan ultimatum, meminta seluruh polisi untuk menindak seluruh praktek perjudian. Jika ada yang membackingi atau terlibat dalam perjudian, Kapolres, direktur, Kapolda, betul diancam mau dicopot. Dan kita lihat bahwa kasus-kasus pengungkapan ini itu terjadi secara masif sejak awal Agustus tuh. Iya benar. Kalau kita rendengin tuh yang agak gede itu justru di awal Agustus tuh. Di awal 8 Agustus itu di Polda Sumut, di Serdang. Iya, kan itu ada kasus penggerebekan juga ya.
Dan itu terus beruntun sampai akhir Agustus, dan kalau kita lihat catatannya ya, wah itu banyak banget tuh ya. 8 Agustus itu penggerebekan judi online di Deli Serdang. Iya. Itu omsetnya lumayan tuh, Bang. Omsetnya lumayan, itu dibilang terbesar di Sumatera ya. Omsetnya itu 500 juta sampai 1 miliar per hari. Gila, per hari itu gede banget. Duit semua tuh, bukan daun tuh ya. Lalu ada kelanjutannya, penggerebekan yang di situ diikuti dengan penggeledahan di 19 Agustus kalau nggak salah tuh ya. Oh, jadi ada lanjutannya. Ada lanjutannya, tapi terus kabur. Nah, yang punya rumah itu kabur ke luar negeri gitu ya. Dulu. Terus ada juga penggerebekan yang dilakukan 12 Agustus di Pantai Indah Kapuk. Ada lagi 15 Agustus di Jawa Timur. Di Pluit juga ada tuh. Di Pluit pada tanggal yang sama, 15 Agustus ini situs judi online ya. Judi online. Lalu sepanjang 1 sampai 15 Agustus itu juga ada penggerebekan 124 kasus judi online togel. Campur berarti ya. Ada togel darat sama judi online. 230 orang tersangka. Iya. Lalu sepanjang Januari Agustus, ya ini kemudian polisi mulai mempublikasikan kerja-kerja mereka ya. Ini di Riau ya, Polda Riau mengatakan bahwa sepanjang Januari sampai Agustus itu ada 145 kasus judi yang dibongkar. Sama juga di Jawa Barat. Di Jawa Barat sepanjang Januari sampai Agustus itu ada 40 kasus. Ada 64 tersangka juga. Ada 64 tersangka. Iya. Lalu di hari kemerdekaan di Bali. Iya. Di hari kemerdekaan itu juga lumayan juga nih omsetnya. Ini omsetnya 1,3 miliar. Cuma nggak disebutkan kan per hari atau per bulan ya, tapi lumayan gede lah, 1,3 M itu. Lalu sepanjang Agustus juga ada 112 kasus perjudian yang dibongkar. Iya. 19 Agustus di Jambi ada situs judi online juga dibongkar. 8 orang ditahan. 19 Agustus masih tanggal yang sama di Purbalingga. Iya. Ada operasi judi online juga. Penggerebekan 6 orang jadi tersangka. Itu juga menarik. Gede. Lu bayangin di Purbalingga yang istilahnya kota yang nggak besar lah, itu omsetnya bisa 30 juta sehari. Tapi sebenarnya itu tempat-tempat yang itu loh, strategis loh. Yang emang dicari ya. Enggak, kalau mau lu main judi, mungkin di tempat-tempat sepi kali. Oh gitu. Iya nggak sih? Bisa jadi sih. Jangan di kota besar, kalau di kota besar langsung kelihatan gitu ya. Jangan-jangan di tempat-tempat sepi gitu. Betul. Dan jangan-jangan juga belum ada yang banyak kebongkar di tempat-tempat yang sepi. Daerah-daerah yang kita nggak kenal, pelosok gitu ya. Ada lagi tuh 20 Agustus ya di Surabaya. Lalu 24 Agustus di Tangerang. Jadi kalau dihitung-hitung tuh ratusan kasus judi yang digerebek di bulan Agustus dan dipublikasikan. Tapi yang menarik adalah apa yang disampaikan oleh PPATK di 24 Agustus. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Betul. Duit judi yang mengalir keluar Indonesia setiap tahun tuh ratusan triliun. Ratusan triliun, bukan miliar lagi, triliun. Bukan daun. bukan miliar tapi triliun. Ratusan triliun itu duit judi mengalir dari Indonesia ke luar negeri. Di antaranya tuh di Asia Tenggara ya. Di Thailand, Kamboja, Filipina dan di negara-negara yang disebut sebagai tax haven itu kan surga pajak gitu ya. Jadi memang sebagai industri ini gede banget. Kayaknya nggak bisa diberantas sih, Bang. Susah. Nggak bisa sih. Nggak bisa. Judi dan pelacuran itu umurnya kayaknya sepanjang peradaban ini manusia ada gitu. Sepanjang peradaban manusia sudah ada judi nih. Kan kalau kita ngeliat ya dalam ajaran-ajaran agama ya, ada di Islam, di Buddha juga ada, di Yahudi, Talmud itu ada aturan gitu ya, ada panduan-panduan moral terkait judi. Kan artinya sejak zaman sejak zaman baheula. Bahkan di zaman Romawi kuno gitu cerita tentang itu tuh ada, aturan tentang itu tuh ada. Udah diatur dan udah dilarang ya. Udah diatur, sudah dilarang, tapi nggak pernah bisa diberantas, sama kayak pelacuran. Pelacuran kan juga sejak zaman peradaban dulu kala itu ceritanya juga udah banyak dan sampai sekarang terus ada gitu. Jadi ini memang bagian dari sejarah umat manusia
sejarah kebudayaan manusia yang coba diberantas tapi nggak pernah. Iya, berarti sebenarnya ada masalah di situ Bung ya. Karena agama udah ngelarang, tapi juga ya masih ada aja gitu kasusnya. Masih ada aja. Harusnya kan kalau istilahnya udah dilarang, apalagi oleh agama, ya kan diharamkan, kayak Bang Roma Haji bilang kan, diharamkan. Nah, tapi kenapa masih banyak orang yang ya istilahnya masih main judi gitu loh? Iya. Di Indonesia itu judi itu sudah, ini kalau menurut catatan yang kita cari ya itu sudah ada dari tahun 1600 nih. Iya. Indonesia mengenal judi pertama kali lewat permainan sabung ayam. Dan pemerintah kolonial Belanda waktu itu memperbolehkan para kapiten Tionghoa untuk membuka rumah judi itu sejak tahun 1600. Udah dilegalkan sebenarnya kan? Dilegalkan di zaman judi, kolonial. Betul. Termasuk juga zamannya Pak Gubernur Ali Sadikin juga kalau nggak salah dilegalin kan? Betul. Itu sepanjang tahun 66 sampai 77 ya. Iya. Dari tahun 66 sampai tahun 77 Gubernur Ali Sadikin membangun Jakarta dengan uang judi yang dilegalkan. Betul. Berarti Jakarta yang sekarang ini salah satunya dari duit judi, Bung? Iya. Iya, di zaman Ali Sadikin salah satu pembangunannya kan dari situ. Dilegalkan untuk mendapatkan penghasilan bagi Pemda untuk membangun Jakarta. Iya. Lalu kemudian di era modern itu kan judi online itu dimulai pertama kali tahun 94 nih. Di negara Barbuda dan Antigua yang meloloskan undang-undang soal itu ya. Sehingga judi berkembang tidak hanya di darat. Tapi juga di online. Mulai kasino online gitu ya. Dan itu berakar sejak zaman Bahola ya kan, sejak zaman dulu sampai sekarang. Berubah bentuk dari sabung ayam, judi togel, judi ya Singapura kalau zaman dulu. Itu udah jadi legal gitu. Dan kembali ke pertanyaan lu tuh, kenapa kagak pernah bisa diberantas? Kenapa kagak pernah bisa diakhiri? Padahal kan kalau dilihat secara agama itu sudah ada aturan yang melarang itu, dianggap sebagai dosa. Benar. Nanti kalau lu melakukan dosa lu akan masuk neraka gitu kan. Padahal udah ada ininya ya. Udah ada aturan-aturannya dan ada banyak orang yang nggak takut dengan itu gitu. Nah, terkait itu gue ada catatan menarik nih, Bang. Ini dari aspek manusianya itu sendiri. Jadi ngelihat dari aspek psikologisnya. Ini bukan kata gua, tetapi berdasarkan penelitian psikolog dari Mind and Behavior Clinic Medical Center Alexandra Edelin itu menyampaikan ada fenomena yang namanya gambling addiction. Oke. Jadi keinginan orang kita nih, kondisi seorang yang nggak mampu untuk menahan dorongan untuk mempertaruhkan sesuatu tanpa perhitungan. Jadi sebenarnya tunggu ulangin. Ketidakmampuan manusia untuk menahan dorongan untuk terus berjudi atau mempertaruhkan sesuatu. Oh, berarti ada dorongan dalam diri manusia untuk selalu mempertaruhkan sesuatu gitu. Nah, jadi memang ada penelitian untuk itu. Bahkan ada istilahnya juga perjudian patologis atau perjudian kompulsif. Nah, ini sama juga nih, membuat seseorang tidak mampu menahan keinginan untuk berjudi. Nah, ini bisa sebabnya macam-macam nih, Bang. Kalau catatan di sini masalah keuangan yang parah, kehilangan pekerjaan, kejahatan penipuan, ya kan? Terus kemudian bisa merusaknya hubungan keluarga dan sosial. Jadi orang udah tahu bahwa kalau gue judi nih, wah keluarga gue bakal hancur nih. Wah kalau gue judi nih, ekonomi gue udah pasti rusak. Nah, tetapi orang nggak bisa untuk menahan dorongan itu. Nah, itu yang disebut sama perjudian patologis atau perjudian kompulsif. Dan yang menariknya berdasarkan kaitannya dengan perjudian patologis ini, itu sudah diakui oleh otoritas medis. Oleh beberapa negara itu dianggap sebagai gangguan kognitif. Dan ini menimpa setidaknya 1% dari penduduk dunia. Oh, 1% penduduk dunia itu punya kecenderungan gambling addiction gitu. Nah, nggak bisa menahan diri untuk nggak mempertaruhkan sesuatu atau nggak berjudi. Nah, itu menarik tuh, Bang. Berarti sebenarnya judi itu bagian dari genetis manusia gitu ya? Betul, dan yang jadi soalnya itu kalau menurut gue ya, bukan persoalan gue menang dapat berapa, tetapi dari prosesnya itu. Mungkin
membuat seseorang tuh gemar ambil keputusan berisiko. Ada adrenalin yang di sana, mungkin ada endorfin. Wah, gue merasa seneng di sana, ya kan? Prosesnya itu sih. Jadi bukan cuma sekedar gue menang dapat sekian, kayak gitu sih. Jadi yang dikejar itu bukan itu ya, bukan kemenangannya gitu ya? Bukan. Tapi justru proses sensasinya itu, sensasi berdebar-debar, sensasi spekulasinya, gitu ya. Ada semacam kegembiraan gitu ya dalam proses spekulatif itu ya. Iya. Nah kalau misalnya anggaplah itu bagian dari 1% ya, 1% manusia tuh punya kecenderungan itu. Kenapa nggak dilegalin aja sih daripada keleleran di mana-mana nih? Ini menarik nih. Ya kan? Ya kan? Kenapa nggak dilegalin aja di satu tempat? Ya kan diatur, yaitu ada mudaratnya, ada manfaatnya. Ya kan? Manfaatnya adalah duitnya itu nanti bisa teratur daripada ya sekarang online-nya ada di satu tempat, ada di daerah, digerebek sana muncul di sini, ditutup situsnya ini muncul situs baru lagi gitu. Kenapa nggak dilegalin sekalian, dimintain pajak, orang udah di satu tempat di situ. Dilegalin kayak zaman Ali Sadikin gitu ya. Nah misalnya, atau kayak di Amerika lah. Ya kan di Amerika kan sekarang kan Las Vegas tuh surganya judi. Di Macau juga, ya kan. Tapi apakah kalau itu dilegalkan, itu adalah kebaikan bersama gitu. Maksud gue gini, pemerintah atau otoritas yang melegalkan itu mendapatkan uang ya. Karena kan dari situ ada pajak yang sangat besar. Lu bayangin aja ratusan triliun setiap tahun itu kan artinya duit yang berputar di sana gede banget gitu. Tapi ada harga yang dibayar gak sih dari pelegalan itu? Maksud gue gini, kenapa judi itu dilarang dalam berbagai aturan, entah aturan agama, entah norma masyarakat gitu ya, dalam sejumlah kebudayaan di masyarakat kan ada yang melarang gitu ya, karena dianggap itu nggak baik gitu. Nah, apakah kemudian pelegalan itu mungkin secara ekonomi menguntungkan ya, tapi secara kemaslahatan masyarakat itu yang diyakini oleh norma-norma kebudayaan setempat, apakah itu akan menguntungkan? Artinya pelegalan itu menyelesaikan masalah gak sih? Kalau gue lihat ya, misalnya kalau ambil contoh kayak di Amerika, kayaknya di situ fine aja ya masyarakatnya, atau mungkin dari pemerintahnya. Mungkin karena di sana ruang-ruang privat itu nggak terlalu diintervensi oleh negara gitu. Betul. Sementara di Indonesia ruang-ruang privat itu, jadi negara itu seperti seorang bapak ngemong banget, yang ngemong masyarakatnya sehingga lalu menganggap bahwa ruang-ruang privat itu perlu diatur gitu. Dan Indonesia kan masih mempertahankan pasal 303 di KUHP itu ya. Rasanya sih itu karena pandangan bahwa mudaratnya lebih banyak kalau dilegalkan, sehingga perjudian itu nggak bisa dipandang semata-mata dari sisi ekonomi aja, bahwa kemudian pemerintah atau otoritas setempat mendapatkan keuntungan finansial, tapi juga dampak terhadap masyarakat akibat perjudian itu masih dianggap serius, nggak sebanding dengan istilahnya pajak yang kita terima. Iya juga sih Bang, kalau misalnya kita banyak lah baca kasus-kasus misalnya orang yang membunuh karena judi, ya kan. Terus mungkin juga keluarga kita banyak dengar gara-gara judi akhirnya bercerai segala macam, anak nggak keurus, bahkan mungkin ya itu dari sisi ekonomi ya kan, banyak orang yang mungkin jatuh kehidupan ekonominya gara-gara judi. Mungkin itu juga salah satu pertimbangan kenapa walaupun secara genetis penelitian menyebutkan bahwa 1% manusia nggak bisa untuk menahan impulsif itu kenapa tetap 303 itu tetap ada gitu kan. Karena dipandang mudaratnya jauh lebih besar daripada sekedar melihatnya dari aspek finansial gitu ya. Keuntungan ekonominya. Tapi pertanyaannya gini, kan tadi lu bilang bahwa gambling addiction itu ada pada diri manusia ya? Iya, berdasarkan penelitian. Betul, artinya setiap dari kita itu punya potensi untuk senang melakukan gambling. Berarti kan itu dia ada secara DNA manusia ya? Secara genetis gitu, maksudku secara genetis setiap orang punya potensi untuk berjudi. Iya nggak sih? Kalau ngelihat dari sejarah dari sejarah kan dia selalu ada nih, sampai sekarang pun selalu ada. Kalau gua ngelihat lebih dalam lagi, jangan-jangan Bung, hidup itu adalah
perjudian loh. Ambil contoh nih, misalnya waktu kita lagi suka nih sama cewek, ya kan? Itu kan ada gamblingnya di situ, ya kan? Gua nembak nggak nih? Kalau gua nembak resikonya diterima ya alhamdulillah, ya kan kesampean. Kalau nggak diterima ya gua malu, ya kan? Atau misalnya kita cari kerja, kan kita nggak tahu. Gambling juga ya? Nah, gambling juga. Kerja di situ enak atau enggak, ya kan? Kalau misalnya ya pas lagi mujur ya kan ada unsur gambling, kita nggak bisa menganalisa di dalam pekerjaan itu. Oh nih kayaknya gini gaji sekian nih, oh nih kayaknya kehidupannya enak nih, nggak bisa gitu. Jadi kalau menurut gue sih hidup itu sendiri sebenarnya udah ya gambling, pertaruhan gitu loh. Gue jadi inget ini, ada orang namanya Martin Heidegger. Berat banget. Tiba-tiba aja muncul di kepala gue gitu. Tiba-tiba muncul siapa itu? Jelasin. Tiba-tiba muncul di kepala gue ada orang namanya Martin Heidegger. Dia seorang filsuf. Dia ngomong manusia itu mengalami keterlemparan. Tapi kalau dipikirkan iya, maksudnya gini. Kehadiran kita di sini di dunia ini itu kan seperti keterlemparan. Tiba-tiba ceprot lahir dan terus nggak tahu mau ngapain gitu. Satu-satunya kepastian yang bukan judi gitu ya, adalah kematian. Tapi di antara kelahiran dan kematian itu kayak lu bilang tuh, pertaruhan gitu ya, perjudian. Tapi yang juga bukan perjudian adalah soal kita dilahirkan dari siapa, itu bukan perjudian karena ada bapak ibu kita kan. Kita punya keluarga itu bukan perjudian. Gua berteman sama lu bukan perjudian karena tiba-tiba lu muncul sebagai teman gua gitu dalam perjalanan hidup gua. Tapi ya gue, ya juga sih yang lu bilang ya. Tapi pada kehidupan perjalanan kita, itu pertaruhannya mahal banget ya. Iya, mulai milih sekolah, ya kan, jurusan, kuliah, pasangan hidup, ya kan, terus misalnya pekerjaan, ya kan, menyangkut hal-hal yang penting dalam hidup loh. Kalau nggak boleh dibilang pertaruhan, apa itu namanya? Kalau menurut KBBI itu disebut judi kalau dia mempertaruhkan uang. Permainan ya. Itu adalah permainan. Kita main bulu tangkis gitu, tidak menjadi perjudian ketika kita tidak mempertaruhkan uang. Tapi ketika kita mempertaruhkan uang itu ada duitnya di sana. Ada duitnya, itu perjudian. Judi. Mancing itu bukan perjudian. Oke. Mancing itu ya permainan lah, hiburan gitu ya. Benar-benar. Tapi ketika ada di sebelah kita mancing dan kemudian kita mempertaruhkan uang dengan sebelah kita, itu adalah perjudian. Nah, kalau dalam tadi yang lu bilang nih bahwa pilihan-pilihan hidup itu adalah perjudian, di mana letak perjudiannya? Karena nggak ada yang dipertaruhkan. Termasuk ada rewardnya nggak? Misalnya bola nih, kita nonton bola, terus kemudian kita bertaruh nih, yang menang A atau B, ya kan? Itu judi bukan kalau menurut lo? Judi, karena ada yang dipertaruhkan. Oh, ada duitnya di situ? Ada duitnya. Oh, oke. Walaupun jumlahnya kecil. Karena tidak dihitung soal berapa besarnya, tapi ada yang dipertaruhkan. Nah, maksud gua pada pilihan-pilihan hidup kita, kan nggak ada uang yang dipertaruhkan. Tapi mungkin bukan uang kali taruhan. Hidup mong yang dipertaruhan, masa depan. Ya kan? Lu salah pilih pasangan hidup, apa nggak sengsara hidup lu? Iya kan? Iya, yang dipertaruhkan adalah hidup. Ketika nembak cewek yang dipertaruhkan rasa malu. Nah, iya kan? Ketika kita salah pilih pasangan, hidup jadi berantakan. Ketika kita salah pilih pekerjaan dan salah pilih menderita gitu ya sepanjang jalan. Tapi buat orang beriman, mungkin itu bukan perjudian. Maksud gue gini, kan kalau orang beriman, entahlah lu agamanya apa gitu ya, apapun ya, lu kan meyakini bahwa hidup itu menuju keterarahan pada sang sumber gitu ya, pada sesuatu. Lalu di sana dijanjikan, kalau kita hidup sesuai dengan keyakinan agama itu, maka di sana akan mendapatkan imbalan yang layak. Tapi jangan-jangan itu judi juga karena kita nggak tahu. Pertanyaannya sekarang itu judi atau malah jadi takdir, Mo? Kalau takdir itu kan sesuatu yang nggak bisa kita ubah. Takdir itu adalah lu laki-laki itu takdir. Ya kan? Kalau misalnya gua hidup susah atau hidup seneng, takdir bukan menurut lu? Emang udah takdir lu hidup lu kayak gini gitu ya kan?
Ada iya, ada enggak kali ya. Kalau takdir itu kan buat gua sesuatu yang nggak bisa kita ubah. Jadi lu berusaha segala apapun lu nggak bisa ubah. Tapi juga kan soal hidup senang atau nggak senang seringkali juga ditentukan oleh perilaku atau pilihan-pilihan hidup seseorang gitu. Sehingga buat gua itu nggak sepenuhnya takdir. Yang gua maksud takdir adalah sesuatu yang lu mau berjuang kayak gimana tuh juga nggak akan bisa mengubah hidup lu gitu ya. Tadi misalkan lu sebagai cowok atau cewek atau apa yang lebih kodrati gitu ya, lebih kodrati itu suatu takdir. Tapi gue tergelitik gini, kita meyakini sesuatu, keyakinan tertentu bahwa kalau kita melakukan A, B, C, D, E, nanti kemudian di sana kita akan mendapatkan imbalan. Tapi masalahnya kita nggak tahu. Kita nggak tahu itu benar atau enggak, kan? Hasilnya akan seperti apa? Hasilnya akan seperti apa? Karena itu kan keyakinan. Keyakinan yang akan dibuktikan setelah kita meninggal. Jadi sebenarnya itu jangan perjudian juga gitu. Tapi kalau menurut gue gini sih, Bang. Salah satu juga yang membedakan ini judi atau bukan, termasuk hidup ini judi atau bukan, adalah ketika kita punya ukuran, rencana, ya kan? Contoh lah misalnya yang rame investasi yang bodong-bodong kemarin, ya kan itu kan ada sempat salah satu kan judi, nggak disebut investasi disebut judi karena lu cuma nebak ini naik atau turun, sekedar spekulatif gitu ya. Nah lebih banyak cenderung faktor spekulasinya ketimbang faktor ketukurannya atau analisanya. Nah mungkin hidup juga gitu, ya kan. Jadi memang perlu ada rencana, perlu ada ukuran, perlu ada analisa juga, Bang, dalam hidup supaya hidup nggak jadi perjudian. Ya kan misalnya kita mau nembak cewek, ya kan kita cocok nih bobotnya cocok nggak nih sama gua, kira-kira dia bakal mau nggak nih sama gue, PDKT gue udah maksimal atau belum? Kalau misalnya gue main tembak aja, itu judi kalau spekulatif banget ya. Nah, kagak cari informasi dulu gitu ya. Betul. Ketemunya dia suka nggak sama gue gitu, atau lu bikin rencana lah gimana supaya dia suka sama gue. Sama juga kayak pekerjaan. Pekerjaan kan kita juga nggak mermata, ya udah gue ngelamar, tapi gue coba ukur nih, ini perusahaannya ini nih, kira-kira gaji ini bakal sekian nih, dengan gue lulusan sekian bisa masuk atau enggak nih? Gue rasa itu bukan jadi judi dalam hidup, tetapi itu menjadi sebuah analisa hidup yang punya rencana dan terukur. Gitu, model kayak lampu lah. Lampu lalu lintas kan sebelum merah kan pasti ada kuning, terus ada hijau, ya kan. Kalau hijau ya kita udah jalan, berarti udah ada ukuran, udah ada rambu-rambunya, Bang. Berarti selain dua kepastian dalam hidup kan hanya ada dua kepastian, kelahiran dan kematian. Maka dalam perjalanan dari kelahiran menuju kematian, supaya hidup lu tidak menjadi perjudian, maka rencanakanlah dan pikirkanlah masak-masak setiap langkah akan yang lu ambil. Nah, gitu ya. Betul. Sehingga kemudian kehidupan tidak semata-mata spekulatif, menjadi sebuah keterlemparan, dalam sebuah keterlemparan, tapi juga ada sebuah pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan bijak yang menjadi alat ukur kita. Betul. Supaya tidak sepenuhnya kehidupan menjadi spekulatif. Tapi kadang-kadang gini, kadang-kadang kita sudah ngukur segala macam nih. Iya benar. Artinya maksud gua udah direncanain ya kan, mau nabung sekian, ya kan buat merit, udah dicicil duitnya, terus tiba-tiba kabur gitu ya. Jadi berantakan semuanya gitu ya. Iya. Tapi itu mungkin bukan perjudian, Eng. Itu mungkin jalan hidup gitu, nasib gitu ya. Nasib ya. Tapi kan dia nggak spekulatif kan. Betul. Kita udah berusaha yang terbaik, udah merencanakan, ya kan. Betul. Mungkin kita tanya aja kali, Bang, sama teman-teman kita. Iya kan. Kalau menurut kalian, tolong tulis di kolom komentar ini ya, teman-teman ya. Kalau menurut kalian tuh hidup itu pertaruhan bukan sih? Perjudian bukan? Hidup itu perjudian atau bukan menurut kalian? Iya. Tolong tulis di kolom komentar, tapi jangan lupa untuk subscribe dulu untuk YouTube-nya kompas.com. Oke. Sip. Jadi judi bukan? Kita tanya. Oke. Bye, sampai ketemu di acara selanjutnya.